Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini ada salah satu pertanyaan diminta membuatkan salah satu contoh laporan keuangan, ya, balance sheet, laba atau rugi sebuah perusahaan. Bagaimana cara membuat keuangannya antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, simpelnya gini teman-teman ya. Kalau kita diminta membuat salah satu laporan laba rugi, atau biasanya disebut namanya balance sheet. Balance sheet itu perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. Tentunya kita harus membuat tabel, minimal tabelnya seperti ini ya, minimal. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran ya. Nah, sebuah perusahaan itu kan biasanya ada pendapatan ya, pendapatan dari penjualan. Karena yang namanya perusahaan itu biasanya memang jual beli ya, apakah jual beli barang, apakah jual beli jasa, apakah jual beli produk apapun itu pasti ada hasil penjualan. Karena pemasukannya dari penjualan ya, apakah penjualan jasa, apakah penjualan produk itu harus ada pemasukan. Nah, pemasukannya itu biasanya ada pendapatan penjualan, ada pendapatan lain-lain seperti itu. Nah, contohnya ini kita membuat simpel aja seperti ini. Begitu juga dengan ini pengeluaran di sini ya. Sini pemasukan, sini pengeluaran. Sini pengeluaran, ini pengeluaran. Ini pengeluarannya. Di sini sini pemasukan bener, ini pemasukan tadi, pemasukan. Undo. Ini pemasukan bener, jadi pemasukan ini adalah mengelompokkan dari yang atas. Contohnya seperti ini. Pendapatan penjualan di bulan Mei contohnya. Di sini 1 miliar 200 juta gitu kan. 1 miliar 200 juta. Tuh 23, tuh 23. Nah gitu. Ini kita gedekan saja kolomnya. Ini 1 miliar 200 juta. Contohnya seperti itu. Ini pemasukan di bulan Mei. Pendapatan lain-lain itu pendapatan lain contohnya saya kasih 567 juta. Tuh 23, tuh 23. Nah, ini dibikin rumus sum aja, rumus sederhana ya. Kita sum aja. Sum terus dari kolom atau baris pertama yaitu baris 4 E4 sampai ke E10 ya. Contohnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada pemasukan yang lain otomatis masuk di sini. Contohnya di sini ada saya tambahkan satu lagi. Ini pelunasan hutang dari customer lah ya. Customer biasanya gitu kan. Enter. Kurang gede kita gedekan saja kolomnya. Gitu. Contohnya ada pelunasan hutang dari customer. Ini kan tadinya 1 miliar 760 juta. Sini ada pelunasan hutang contohnya sekitar 350 juta. Tuh 23, tuh 23. Nah, maka dia punya pemasukan di bulan Mei itu sekitar 2 miliar 117 juta. Ini pemasukannya. Maka harus pengeluarannya juga dikeluarkan. Pengeluarannya harus dicatat ya. Seluruh pengeluarannya dicatat. Apapun pengeluaran di dalam bulan itu sebuah perusahaan itu harus dicatat. Contoh biaya pembelian barang. Ini artinya kan kita beli barang untuk dijual gitu kan. Contohnya sini 250 juta. Nah, gitu. Ini 250 juta. Ini kebanyakan nolnya kalau kayak gitu ya. Itu 250 juta. Nah, di sini juga sama, tadi dibuatkan rumus sum. Sum dari baris pertama pengeluaran, kolom pengeluaran sampai baris akhir pengeluaran. Ini di sini adalah E12 sampai E22. Nah, ini contoh aja sebagai contoh. Di bulan Mei ada pembelian barang itu 250 juta. Pembelian barang ini nantinya untuk dijual kembali ya. Sebagai modal nanti kan. Terus ada gaji karyawan. Nah, tentunya kita punya karyawan ya. Punya karyawan, contohnya karyawannya 10. Masing-masing karyawan dibayar 200 juta. 2 juta maksud saya. Artinya kan kalau masing-masing digaji 2 juta dalam satu bulan, kalau kita 10 berarti kan 20 juta kan. 2 juta. Atau kasih ini sama dengan tuh 23, tuh 23, 2 juta kali 10. Nah, gitu kan. 20 juta ya, 20 juta. Jadi gajinya karyawan itu 20 juta karena punya karyawan 10. Ya, gitu kan. Di sini udah 270 juta. Terus biaya operasional. Biaya operasional itu macam-macam. Ada transportasinya, bensinnya, solarnya,
bayar tolnya segala macamnya itu ada biaya operasional. Biasanya selain kolom ini ada kolom bantuan, seharusnya kolom bantuan secara detail. Contohnya di sini nanti kita buatkan, harusnya dibuatkan kolom satu lagi. Jadi secara rincian, secara detail hari per hari itu pengeluarannya apa saja. Baru nanti dikelompokkan di sini di kolom balance sheet ini sebagai pengelompokan saja. Jadi ada kolom yang secara detail. Nah, ini biaya operasional. Biaya operasional contohnya kita kasih 300 juta. Tu 23, tu 23. Kok biaya operasional mahal? Iya, operasional itu mahal kan, untuk biaya transportasi, biaya bayar izin itu, bayar ini banyak gitu kan. Terus biaya pemasaran. Pemasaran itu iklan ya. Kita pasang iklan, kita memperkenalkan produk kita agar orang-orang di luaran sana itu mengerti produk kita, mereka tahu dengan produk kita, itu perlu biaya pemasaran, dan biaya pemasaran ini tidak kecil ya. Biaya pemasaran ini tidak kecil ya, biasanya besar sekali. Ini contohnya lah, kasih 650 juta, tu 23, tu 23 nolnya. Nah, ini sudah punya, sampai di sini aja pengeluarannya sudah 1 miliar 220 juta. Biaya administrasi itu banyak macam-macamnya ya, banyak administrasi. Ini kasih 75 juta contohnya, tu 23, tu 23. Nah, biaya administrasinya 74 juta contohnya, sebagai contoh. Biaya lain-lain itu banyak macam-macam ya, banyak biaya yang tidak terperinci. Mungkin nanti ada yang minta sumbangan. Nah, itu masuk ke biaya lain-lain. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, kita harus punya satu tabel lagi secara detail rincian apa yang dikeluarkan oleh perusahaan kita, atau apa pemasukan perusahaan itu, ada biaya rincian khusus, jadi tabel khusus. Ini sementara tabel ini adalah tabel summary untuk membuat tabel balance sheet, apakah keuangan perusahaan kita ini normal-normal saja atau mengalami masalah gitu. Nah, contohnya ini biaya lain ini taruhlah 230 juta gitu. Ini kurang nolnya satu lagi. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka pengeluarannya ada pemasukan di bulan Mei, PT Maju Terus Ogah Mundur ini 2 miliar 117 juta. Sementara pengeluarannya ada 1 miliar 524 juta. Kalau di sini, maka kita hitung laba bersihnya adalah pemasukan dikeluari pengeluaran, dikurangin pengurangan. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat PT Maju Mundur ini di bulan Mei 2024 mereka masih punya sisa uang atau masih punya laba bersih. Laba bersih itu artinya kan udah dikurangi nih macam-macam. Mungkin di sini masih belum ada, kita tambahkan biaya pajak mungkin gitu kan, biaya pajak. Kan ada pajak itu kan macam-macam ini. Biaya pajak itu juga cukup besar ya. Pajak itu juga besar. Contohnya 75 juta, tu 23, tu 23. Nah, ini masih ada uang 518 juta. Ya, punya saldo 580 juta untuk operasional bulan selanjutnya. Nah, begitu juga dengan bulan-bulan yang lain. Itu nanti harus kita rinci ya. Contohnya di sini penjualan. Tadi kan ini untuk pembelian barang kan 250 juta ya, 250 juta. Terus ini penjualannya taruhlah dari 250 juta mungkin laku 676 juta gitu. Tu 23, tu 23. Kan setelah barang itu dilakukan dipercantik lah gitu ya. Biasanya kan punya barang itu di kosmetik ya, sehingga barang itu lakunya lebih mahal. Kenapa penjualannya bisa laku segini? Bisa jadi sisa dari produk kemarin juga masih tersisa gitu kan. Pendapatan lain-lain, contohnya sini ada 300 juta gitu ya, 350 juta, tu 23, tu 23. Nah, kita di situ. Terus pelunasan hutang dari customer tidak ada, karena kan udah ini kan. Kalau ini customer A gitu, mungkin kasih customer A, nggak ada. Bisa juga di sini nanti cicilan hutang, cicilan dari customer B. Contohnya gitu kan. Di sini cicilannya berapa? Contohnya 567 juta, tuh 23, tuh 23. Nah, gitu. Cicilannya besar banget. Ya, contohnya seperti itu. Nah, itu contoh saja. Kemudian masih ada nggak pemasukan? Ya, pemasukan di bulan itu. Nah, ini pihak keuangan harus nyatet nih pemasukannya apa, harus dicatat. Nah, maka kalau dari sini udah cukup, ini sepertinya di bulan Juni ini
pemasukannya adalah sejumlah 1.593.000.000. Nah, tinggal dikurangin pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya ini pengeluaran. Pembelian kan setiap bulan itu pasti pembelian barang modal kan. Kita beli barang untuk dijual kembali. Contohnya di sini saya kasih 750 juta. Nah, mereka belanja 750 juta. Banyak barang yang akan dijual gitu kan. Gaji karyawan sama 20 juta karena karyawannya sama gitu. Karena apa? Jumlah karyawannya sama, belum ada tambahan gitu. Terus biaya operasionalnya yang kemarin 300 juta karena kita pembelian produknya banyak, yang bulan yang lalu cuma 250 juta, sedangkan bulan ini pembelian barangnya kan lebih banyak, mungkin operasional lebih banyak. Contohnya sih 450 juta. Nah, itu untuk operasionalnya. Nah, dengan operasional segitu, maka ini udah minus nih, tinggal 373. Hati-hati gitu kan. Biaya pemasaran wajib dikurangin. Ini kita harus ngelihat hati-hati. Biaya pemasaran kan biaya bulan pertama udah besar nih. Mungkin bulan kedua cuman kecil. Ya, 35 juta saja contohnya gitu kan. Nah, begitu juga dengan administrasi. Administrasi mungkin lebih mirip-mirip, 75 juta, tuh 23. Nah, biaya lain-lain 45 juta. Biaya pajak contohnya sama gitu kan, sama bulan sebelumnya gitu. Nah, dengan demikian maka ini harus kita lihat bahwa laba bersih di bulan Juni dan sisa bulan Mei itu cuma 143 juta. Nah, artinya keuangan di bulan Juni itu tinggal 143 juta. Harus hati-hati gitu kan, harus hati-hati untuk melihat di bulan depannya. Kalau bulan depannya kita nggak hati-hati, bisa juga minus. Nah, kalau sebuah perusahaan itu keuangannya minus, tentunya operasionalnya tidak bisa jalan, bisa jadi malah tutup tokonya gitu kan, atau perusahaannya tutup gitu. Itu kira-kira. Nah, coba kita lihat di sini lagi. Sini ada tambahan pengeluaran itu, sewa gudang gitu kan, mungkin sewa gudang nanti. Gitu kita tambahkan di sini. Terus contohnya dengan modal 143 juta ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita lihat di bulan Juli ini maka harus meningkatkan penjualan. Salah satunya harus meningkatkan penjualan untuk mendapatkan penghasilan di bulan Juli ini agar bisa bertahan perusahaannya. Karena di bulan sebelumnya, bulan Juni kan mereka belanjanya cukup besar nih, 750 juta. Nah, taruhlah di bulan Juli ini penjualannya meningkat jadi 176 juta. 176 juta. Tuh 23. Nah, gitu. Penjualannya jadilah 1 miliar ya, 1.760 juta contohnya itu penjualannya. Nah, makanya kita saldonya langsung meningkat nih, Belum kita kurangi dengan operasionalnya. Pendapatan lain-lainnya, contohnya di sini 260 juta. Gitu. Ini kita tambahkan 0 lagi di belakangnya. Tambahkan 0 lagi. Nah, 260 juta pendapatannya. Pelunasan hutang dari customer A tidak ada. Terus pelunasan hutang dari customer B juga tidak ada gitu ya. Hanya itu saja pendapatannya. Jadi saldo awalnya 2M ya, 2M 200 juta contohnya. Nah, sekarang kita lihat biaya pembelian barang di bulan Juli ternyata membeli barangnya sedikit nih, cuman 130 juta, tuh 23 contohnya gitu. Nah, di situ sudah ada pengurang lagi, faktor pengurangnya yang saldonya tinggal 1,8 M. Gaji karyawan 20 juta, sama gitu kan. Contohnya bulan sebelumnya gitu. Biaya operasionalnya 350 juta. Biaya pemasaran kan perlu iklan itu tetap harus ada ya, setiap bulannya harus ada ya. Karena itu namanya pemasaran itu untuk memperkenalkan produk kita. Jadi selagi produk kita tidak dikenal oleh khalayak luas ya mungkin pendapatannya akan berkurang gitu. Biaya administrasi mungkin sama gitu kan, mungkin sama bulan sebelumnya. Terus biaya lain-lain 35 juta. Biaya pajak mungkin lebih besar ya, 125 juta, 124 juta. Nah, sewa gudang. Nah, ini kita harus sewa gudang juga. Contohnya 400 juta.
Nah, itu sewa gudangnya. Nah, bisa juga ini bonus tahunan karyawan. Nah, ini harus dicatat juga kalau memang ada bonus tahunan. Tadi kan 20 juta tuh, karena karyawannya 10 masing-masing 1 juta, berarti kan 10 juta. Contohnya seperti itu. Nah, maka di bulan Juli si perusahaan itu mempunyai keuangan 820 juta. Nah, itulah cara untuk melihat balance sheet ya, cara melihat balance sheet masing-masing bulan. Nanti kita selesaikan sampai bulan Agustus, September, kemudian kita buatkan grafiknya nanti ya. Kita buatkan grafiknya seperti apa biar kelihatan lebih cakep lah lihatnya tampilannya gitu ya. Oke, kita coba kita lengkapi aja sampai bulan Agustus. Contohnya di sini bulan Agustus pendapatan penjualan meningkat gitu ya. Contohnya meningkat 250 miliar gitu ya. 2 miliar gitu. Nah, contohnya 2 miliar 500 juta gitu contohnya. Pendapatan meningkat. Nah, di bulan pendapatan lainnya juga meningkat. Sini contohnya 654 juta. Contohnya seperti itu. Terus pelunasan hutang sebesar A tidak ada, 0. Sini 0. Sini mungkin ada apa namanya? Pemasukannya penjualan saham gitu ya. Penjualan saham, mungkin sahamnya dijual. Terus di sini mendapatkan pendapatan lagi 1 miliar contohnya gitu kan, tuh 23 gitu kan. Nah, maka dia punya di bulan Agustus ini punya keuangan secara pemasukan sekitar 4 miliar. Nah, pasti pengeluaran juga lebih gitu kan. Pembelian barang, di sini kita ada pembelian barang 1 miliar 300 juta. Itu contohnya seperti itu. Karena banyak yang harus dipasarkan, perusahaannya semakin besar gitu kan ya. Gaji karyawan tetap sama karena kenaikan kan setahun sekali gitu kan. Di bulan kemarin sudah kita mengeluarkan bonus juga. Biaya operasional contohnya dari 450 juta. Kita kurang nolnya tambah 1 lagi. Terus biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran iklan dan segala macamnya naik lagi menjadi 250 juta. Terus biaya administrasi naik lagi jadi 125 juta. Karena biaya pembeliannya kan banyak biaya pembeliannya kan. Terus biaya lain-lain, contohnya sini 45 juta. Terus biaya pajaknya naik 130 juta. Sewa gudang sudah nggak nyewa, ini kan setahun sekali gitu ya. Terus bonus tahunan tidak ada. Nah, maka di bulan Agustus perusahaan maju terus ogah mundur ini udah memiliki sisa saldo laba bersih 184 juta. 1 miliar 834 juta. Nah, kita lihat di sini kita lihat juga di sini bulan September ya. September ini kan baru setengah bulan nih, baru setengah bulan contohnya penjualannya sudah laku 750 juta contohnya gitu. Gitu ya. Ini penjualannya sudah laku segitu gitu penjualannya. Ini kan baru setengah bulan. Nah, gitu 750 juta contohnya. Terus pendapatan lain-lain sudah berapa? 367 juta. Contohnya gitu kan, kita kasih contohkan karena bulannya belum habis gitu. Terus pelunasan hutang A000. Nah, dia punya uang 11 M. Terus ini ada di sini contohnya penyertaan modal, mungkin penyertaan modal gitu kan. Contohnya ada relasi atau apa yang menanamkan modal di situ. Contohnya 2 miliar 300 juta gitu kan. Nah, maka mereka punya saldo di bulan September ini pemasukan 3M. Nah, dikurangin biaya-biaya barang, biaya pembelian barang, contohnya beli barangnya cukup 567 juta. Contohnya gitu kan, nolnya kurang 1, kita tambahkan. Oke, mantap. Terus gaji karyawannya sama ya, gaji karyawannya sama, setiap bulan masih belum ada penaikan, karyawannya sama. Biaya operasionalnya 54. Contohnya segitu. Biaya pemasaran ini lebih kecil, cuma 125 juta. Biaya administrasi sama gitu kan ya, contohnya sama.
Terus biaya lain-lain, contohnya sini 76 juta. Biaya pajak ada 175 juta. Sewa gudang tidak ada, bonus karyawan tidak ada. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di akhir bulan September PT Maju Mundur PT Maju Terus Ogah Mundur punya saldo sebesar 1.790 juta. Nah, untuk melihat seperti ini, kalau untuk melihat grafik seperti ini tentunya kan kurang enak dilihat. Biasanya divisualisasikan dengan grafik. Caranya bagaimana? Ya kita lihat dari sini, dari pemasukan kita blok, pengeluarannya kita blok, jadi laba bersih masing-masing tiap bulan berapa gitu kan. Kita bikinkan grafik, insert, terus ada grafik kan, ada yang ada model gini. Nah, gini kan. Ini kan bisa nanti kita bisa naik turunkan ya. Contohnya ini kita chartnya mungkin kita hilangkan saja gitu ya. Terus ini tetap ini, jadi pemasukan legendnya tetap. Terus ini kita grid lainnya kita hilangkan saja, legendnya tetap, aksisnya masih ada. Terus kita kasih transparan ya, kita kasih transparan dengan cara klik kanan format plot area. Format plot area, fill-nya ini no fill. Bordernya kita hilangkan saja. Oke. Terus jadi gitu. Grafiknya grafiknya juga kita kasih grafiknya kita kasih top. Coba, itu legendnya, itu top legendnya. Oke. Jadi legendnya ini udah pindah ke atas ya, legendnya pindah ke atas tadi. Bisa kita kecilkan, kita geser-geser ya. Kita geser-geser. Nah, itu dia situ. Nah, ini bisa kita bikin, ini aksisnya ini kita pindah ke format aksis. Pindah ke sana artinya di sini label number none. Ini none. Major type minor nggak ada. Oke, di sini display status unit. Nggak usah. Oke, terus kita kasih transparannya di mana? Transparannya di transparan. Ini kita kasih transparan ininya. No fill, ini no fill juga. Oke. Nah, kita bikin transparan ini. Kita bikin transparan. Ini nomor bawahnya juga nggak perlu. Itu kan. Ini kita kasih pindah ke sana, ke sebelah kanan. Caranya bagaimana? Kayaknya format axis deh. Format axis. Format axisnya coba kita lihat di sini. Ini sini. Harusnya di sini format axis. Label. Nih. High. Label position high. Low. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini cuman saya masih pengen ini. Jadi tidak ada ininya, putihnya dihilangkan. Kita pengennya transparan, format area kayaknya. Format area no line, ini juga no line. Oke. Properties 3 dimensinya ini bukan glow, bukan shadow, bukan. Oke, kita coba kita klik lagi. Saya mau menghilangkan ini, menghilangkan background. Format chat area kayaknya. Format chat area solid. Oke. Nah, ini kita pengen ini aja, pengen hilangkan format ininya,
backgroundnya ini biar transparan gitu. Nah, kalau di sini kan nanti bisa kelihatan gitu. Ini udah transparan sebetulnya sih, udah transparan karena udah hilang semua. Nah, maksud saya kasih taruh di, kalau transparan kasih sini biar kelihatan nanti gitu. Mau saya taruh di atasnya sini. Nah, gitu. Cuman nggak bagus juga kelihatannya, maka kita harus pindahkan aja sendiri di sini. Nah, pindahkan ke situ. Sebaiknya kalau kayak gini berarti harus dikasih kotak-kotak kalau taruh sini kan. Atau kita ulang biar kelihatan baru. Kita blok ininya pemasukan, pengeluaran dan laba bersih. Insert grafiknya di sini. Grafik kita coba ke sini. Sini. Nah, di sini ada 3 grafik. Ada 3 grafik sederhana. Untuk mengetahui laba bersih ini kan, sini kan ketahuan ini. Nah, sini ini kita kasih catnya, kita kasih judul laba bersih balance sheet. Balance sheet. Nah, gitu. Ini kan ketahuan nih langsung. Jadi begitu kita ngeliat grafik ini sudah ketahuan apakah untung atau rugi gitu. Nah, sebetulnya laba ruginya kan yang paling bawah satu tuh, ini dikasih legend ya. Kalau kita lihat kan yang laba bersihnya apa ini? Pemasukan laba bersih kan ini yang paling abu-abu. Nah, abu-abu ini kalau bisa diganti dibikin menjadi baris aja gitu kan. Kita contoh sini, sini pilih cat tipe, cat series. Kita lihat di sini line. Nah, kita pilih line. Kita pilih line yang satu aja ini. Klik cat series type. Nah, di sini ini kita kasih garis. Nah, itu kan kita kasih garis, terus barisnya kita besarkan. Nah, barisnya bisa kita besarkan barisnya. Oke dulu ya. Oke, nah ini kan ketahuan ini. Jadi untuk mengetahui laba kenaikan labanya pertama segini. Jadi ada peningkatan. Tapi sih turun lagi gitu kan. Inilah kita cara melihat grafiknya seperti ini. Jadi keuangan PT maju terus ogah mundur itu kita lihat yang biru. Yang biru ini adalah pemasukan, kita besarkan kalau ingin lebih besar sini. Biru adalah pemasukan, oranye adalah pengeluaran, yang baris atau line ini adalah keuangannya, sisa keuangannya, posisi keuangan. Nah, ini labelnya, ini kalau mau dikasih label juga bisa sini labelnya. Labelnya itu dikasih label di sini, klik kanan, format data point, atau kasih sini aja, sini klik format area. Labelnya bisa kita hidupkan, format chart area gitu. Atau kita klik sini, ini ada klik plus ini. Labelnya label, data label. Kita kasih data label. Nah, itu kita kasih itu, garis itu, terus kasih data label. Nah, itu ada duitnya kan. Nah, di sini kita kasih hurufnya lebih kecil. Nah, kita kasih huruf kecil. Sini juga kasih huruf kecil, biar lebih kecil, biar kebaca gitu kan. Nah, ini juga kita kasih agak kecil hurufnya. Nah, gitu. Ini bisa kita langsung ketahuan. Segitu. Kalau mau di seperti itu juga bisa. Nah, ini hanya pilihan ya, hanya pilihan. Untuk mengetahui, memudahkan posisi keuangan di perusahaan PT maju terus ogah rugi tadi. Jadi sini ketahuan gambarnya, di sini juga ketahuan grafiknya. Ada perpanduan grafik antara baris dan chart, antara bar type dan line. Jadi ketahuan. Jadi kalau ini kita ngelihat, oh ternyata penjualan kita, pemasukan kita itu sebenarnya tinggi loh, gitu kan. Terus pengeluarannya bagus gitu kan. Jadi pengeluarannya itu selalu lebih rendah dengan pemasukan.
artinya perusahaannya sehat. Sebentar, batuk dulu. Nah, artinya kalau kita melihat struktur sebuah perusahaan yang pemasukan dan pengeluarannya adalah lebih besar pemasukan, artinya bagus. Makanya kalau kita melihat grafik di line laba bersih ini juga bisa kita ganti warnanya. Kalau mau sebenarnya kita ganti warnanya di sini. Coba kita kasih format data series, warnanya kita rubah. Di sini bisa kita rubah nih colornya ini, kita kasih merah gitu kan. Nah itu merah. Berarti yang merah itu adalah posisi keuangan saat ini. Nah, oke, itu saja salah satu contoh bagaimana caranya kita membuat balance sheet sebuah perusahaan. Apakah perusahaan itu keuangannya rugi atau untung, atau pemasukannya lebih tinggi daripada pengeluarannya, bisa kita lihat dengan cara seperti ini ya. Dengan adanya tabel seperti ini, maka posisi keuangan perusahaan dapat dinilai. Jadi bos-bos perusahaan itu dapat menilai, oh perusahaan saya sehat atau tidak sehat gitu. Itu saja. Terima kasih sudah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan diberikan tanda jempolnya kalau suka, dan subscribe-nya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.